niscaya ya hanya isapan jempol belaka begitu loh. Besok ganti presiden sama lagi gitu. Ya seperti ini begitu. Agar secara seksama doa kita semestinya tidak untuk pribadi ya. Sekarang bayangkan Mas Ono, andai kata punya mobil 7, aku minta 1 untuk kepentingan Nusantara, pasti nggak boleh kok. Lah, ya kan? Nah, ini yang elok gitu. Tapi ulo salamnya atur bagya wis uga Nusantara. Salam mulia Ki. Salam mulia. Begini Ki, kemarin Ki Dharma pernah beber tentang Sastro Jendro untuk pemimpin Nusantara. Yang mau saya tanyakan itu, sekarang ini apakah sudah ada pandangan untuk Satria dan Sri Kandi yang nanti bakal diwarisi atau yang bakal mendapat ijazah tentang Sastro Jendro untuk calon pemimpin Nusantara ini Ki? Monggo Ki, untuk diledarkan. Oh, wilayah yang jati nuhune ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya berdasar mengalurkan ya, menjalurkan bahwa saya itu lama pengembaraan di Gunung Sradil dan Selok. Selama sekian tahun lamanya, tidak perlu saya ceritakan, tapi ya puluhan tahun. Sampai saya bikin gubuk di tepi sungai, di pinggir laut. Itu kalau nggak keliru 7 tahun dengan gubuk 3 meter persegi, atapnya dari daun, di gua Paku aja, di tebing gunung, di tepi laut, di tepi sungai juga gitu. Sungainya itu Sungai Seling kalau nggak keliru begitu, atau ya Sungai Seling. Ketika itu kami sering dirawuhi oleh beliau, guru saya Romo Topo ya, Romo Sutopo Gombong. Panjenengan sudah pernah ketemu kan, sampai nusul ke sini 2 kali, dan beliau adalah murid daripada Romo Sudiat Prawiro Kusumo, termasuk Romo Tomo juga di Padepokan Ampel Gading Jambe 7. Nah, intinya saya nyendikani dawuh dari guru, baik guru tuduh maupun guru patuh. Guru tuduh diantaranya Romo Sutopo, bahwa pemimpin Nusantara ini mesti memiliki kawruh sastro jendro hayuningrat pangruwating diyu ya. Kawruh sastro jendro pangruwating diyu ini yang terperuntukan untuk pemimpin Nusantara tentu kelasnya beda. Artinya saya akan mengatakan kawruh sastro jendro untuk kepemimpinan itu menjurus kepada pangruwating diyu untuk menumpas keangkara murkaan. Namun kalau yang murni oleh Brahmananya ini adalah sastro jendro yang ke arah kasampurnan. Intinya sastro jendro agemane Brahmana dan sastro jendro agemane Satria tentu berbeda. Lalu atas itu jangan sampai kawruh sastro jendro untuk kepemimpinan Nusantara itu terhempas begitu saja, dan bahkan tidak ada yang mengetahui. Dengan kata lain, saya teramanat untuk
mengupayakan siapakah yang bisa untuk menerima kawruh itu. Lah, kawruh itu dimiliki hanya oleh Pak Karno dulu dan Pak Harto. Nggak bisa dipungkiri. Yang lain setelah reformasi, boleh saya katakan itu nyaris tidak ada. Karena telah melanggar dari amanat penderitaan rakyat. Kalau boleh kita ngomong ya, amanat penderitaan rakyat yang termaksud adalah tuangan Pancasila telah ditinggalkan sejak reformasi. Niscaya Pancasila itu yang harus terimplementasikan, lalu digubah, diamandemen undang-undangnya, dan lalu sekarang pendidikan moral Pancasila itu kan sudah tidak ada. Lah ini yang saya maksud, amanat penderitaan rakyat itu telah terlalaikan atau telah terabaikan. Apa itu amanat penderitaan rakyat? Ya Pancasila dong. Lah terkait dengan itu tentunya saya itu alangi lingkoyo jangkung mi berkenges kadya jontro. Jontro itu ya kitiran, mubeng gitu loh. Ya, untuk bersinergi dengan siapakah yang niat sungguh-sungguh, setulus-tulusnya, berani berkorban, jiwa dan raga dan apalagi harta gitu. Seperti kita kan, mohon maaf ya, selama ini saya sebesar ini Mas Yono, ya, setua ini 53 tahun, belum pernah memikirkan membuat rumah, ya. Saya setua ini, Mas Yono, belum pernah saya itu berpikir apalagi menumpuk harta, ya. Mobil saja Alphard, ya kan, mobil saja Alphard saya bawa ke sana kemari, Alphard S-Fast maksudnya, gitu. Dengan begitu lancarnya, gitu, dan saya merasa bahagia hanya untuk melaksanakan amanat mencari amanatnya guru untuk mencari wadah. Siapakah yang akan menjadi satria? Ya, terkait dengan pertanyaannya itu, saya akan menguraikan secara ya jujur. Kalau yang ngembus-ngembus ibarat binatang atau ibarat anjing lah kasarnya itu, ngembus-ngembus makanannya itu ada, ibarat kucing. Tapi justru makanan ini dianggap bangke. Ya kan? Lah, sehingga sudah ngembus-ngembus pergi lagi gitu loh. Ngembus-ngembus pergi lagi gitu loh. Sehingga saya dengan kata lugasnya nyaris atau bahkan belum ada yang siap menerima kawruh ini. Ya tidak perlu dipercaya, namun hal ini yang kami diamanati oleh guru kami untuk mengijazahkan atau melunturkan, niscaya itu Nusantara ya tetap gonjang-ganjing gitu loh. Niscaya gonjang-ganjing menurut pendapat saya, menurut kawruh saya, menurut ilham saya gitu. Jadi rata-rata wah akan memimpin Nusantara dari mana asalnya gitu loh. Maksudnya ngepet dasar dari mana yang saya maksud. Bersiap akan memimpin Nusantara tidaklah itu si A, si B, si C, karena memang meninggalkan kawruh pokok pemimpin Nusantara, niscaya ya hanya isapan jempol belaka begitu loh. Besok ganti presiden sama lagi gitu. Ya seperti ini begitu. Ganti lagi ya seperti ini lagi, karena tidak ada kawruh sastro jendro hayuningrat pangruating diu yang teruntuk pemimpin Nusantara. Lah, selama ini saya merasa hanya diembus-embus saja gitu. Alias saya akan mengatakan bahwasanya Satria dan Sri Kandi Nusantara sekarang itu masih ajri getih. Lah, sedangkan Brahmananya kalau memang mohon maaf saya pernah mengatakan bahwasanya jangankan 7 di tanah Jawa, kiai yang beriman, mohon maaf, atau ulama yang beriman, atau orang yang beriman ya, saya tidak mengatakan mutlak kiai, mohon maaf bila itu. Orang yang beriman di tanah Jawa itu jangankan 7, 3 saja yang dilirik imannya oleh Tuhan, ya, itu wah sudah nyaris saya tidak percaya manakala ada orang yang dilirik 1 saja imannya oleh Tuhan di tanah Jawa ini, niscaya itu bismillahir kanggo gawe. Ya, cara Pak Kiai itu bismillahnya kanggo gawe. Lah, kalau sekarang mungkin 10 Jawa ini belum tentu jatuh 3 yang dilirik imannya oleh Tuhan. Kalau mengaku beriman banyak ya. Namun yang dilirik imannya oleh Tuhan 3 saja ini kayaknya nggak ada gitu loh. Ya sekali lagi saya bukan ngilari dada, namun dalam posisi yang seperti ini, Indonesia seperti ini, kalau sungguh-sungguh beriman, berani ngujlah, kalau kata Pak Kiai itu, ngujlah yang meninggalkan harta
dunianya dan lalu naik ke puncak-puncak gunung untuk semedi, untuk berdoa mutlak yang tidak minta kaya kepada Tuhan, namun demi ketentraman bumi Nusantara. Lah, ini yang perlu ditandaskan, artinya mohon maaf kata-kata saya mungkin agak sedikit menohok, namun ini penting juga saya sampaikan, artinya agar secara seksama doa kita semestinya tidak untuk pribadi ya. Namun dalam kondisi seperti ini semestinya untuk kepentingan bumi, untuk kepentingan bangsa dan tanah air ya. Bumi pertiwi ini yang sedang gonjang-ganjing lah. Sekarang bisa dilihat antara Ustadz siapa ini Gus siapa yang Fuad dan keturunan Nabi katanya itu saja sudah gontok-gontokan. Lah bagaimana masyarakat ini akan berkiblat? Sementara sekarang banyak orang yang berdoa, tidaklah itu di Sumatera, di mana banyak sekali puting beliung, ya, petang beliung dan sebagainya lah. Ini yang menyebabkan kita mesti tanda tanya. Sudahkah iman kita itu tepat? Bukan benar. Sudahkah kita tepat dalam beriman? Lah semestinya seperti itu lah, artinya tidaklah itu si A, tidaklah itu pendetanya, tidaklah itu pak kiainya, saling introspeksi ya, tidaklah itu bikunya. Sudahkah kita benar atau tepat dalam menjadi biku, dalam menjadi brahmana, dalam menjadi pendeta? Lah karena apa? Banyak orang berdoa kok puting beliung, lalu dan bencana-bencana ini banyak, dan nyatanya tidak ada satupun doa yang mampu. Ya silakan saja. Ada pusaka yang paling ampuh dicemplungke ke Merapi, mungkin gitu loh. Ya ternyata juga tidak. Ya, zaman sekarang intinya pusaka doa itu sudah nyaris tidak ada artinya. Karena apa? Doanya untuk pribadi, paling maksimal itu keluarga dan masih takut larat ya. Lah sekarang bayangkan Mas Ono, andai kata punya mobil 7, aku minta 1 untuk kepentingan Nusantara, pasti nggak boleh kok. Lah, ya kan? Nah, ini yang elok gitu. Lah, ini yang elok lah. Bagaimana, di mana pengorbananmu untuk bumi Nusantara ini, ya? Sementara kita masih dianggap bangkai. Alhamdulillah, begitu. Lah, alhamdulillah artinya segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam lah. Kita berterima kasih bahwasanya kita masih laksana bangke, namun nanti pada satu saat mungkin kita tidak boleh berharap nanti malah jadi apa dihambang linglung, bingung dan gemblung gitu loh. Kita tidak boleh berharap, namun satu saat mungkin Tuhan akan menunjukkan kesungguhannya dalam memilih di mana di antara kamu yang lebih beriman. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih.